Hamzah itu adalah salah seorang paman Rasulullah yang sangat beliau cintai. Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai everyone, kawan-kawan, teman-teman. Kali ini kembali lagi bersama aku ya di My Kitchen Aisyah. Insya Allah aku akan mengajak teman-teman untuk pergi ke Gunung Uhud. Ini adalah sambungan dari video-video sebelumnya ya, waktu aku menuju ke Masjid Kuba, terus Masjid Qiblatain, dan ke Gunung Uhud. Tapi aku bikin 3 video karena takut durasinya kepanjangan. Bagi yang belum nonton, nanti aku kasih linknya di atas ya teman-teman. Teman-teman, Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang dijanjikan kelak ada di surga. Gunung Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini dia Gunung Uhud nih, tempat perang Rasulullah melawan siapa itu ya? Quraisy ya, yang Quraisy kafir, Quraisy. Itu gunungnya. Aku mau salat dulu, salat asar di Masjid Uhud. Ini Masjid Uhud ya? Ini masjid baru. Mungkin Oh, ini masjid dekat Uhud aja ya. baru, just dekat tapi itu pertama. Oke. Jadi nggak ada istimewanya Nggak maksudnya. ada sejarah. Nggak ada sejarah. Aku sholat asar di masjid ini ya. Setelah selesai sholat asar, aku mengajak teman-teman ke depan masjid ini ya. Ada kuburan para syuhada dan salah satu paman Rasulullah juga, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini adalah kuburan perang Uhud, sahabat para sahabat perang Uhud yang syuhada, kuburannya, makamnya di sini. Dan kalian tahu ada satu paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Hamzah kalian pasti tahu kan, Hamzah kuburannya paman Rasulullah, Hamzah di sini juga. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah, siapa yang tidak kenal dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu seorang sahabat sekaligus paman Nabi Muhammad SAW yang sangat berani menegakkan agama Islam, berani, teguh, sampai dijuluki sebagai singa Allah. Ini ya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Boleh doa? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada. Ya suhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ashab Rasulillah. Ya sahabat Rasulullah. Sallallahu. Nah, ini kuburan Hamzah. Masya Allah. Sedikit cerita ya teman-teman, Hamzah memeluk agama Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Hamzah mengetahui Nabi Muhammad diganggu dan disakiti oleh Abu Jahal. Kemudian Hamzah membalas Abu Jahal dengan memukulkan busur kepadanya hingga terluka. Dari situ Hamzah menyatakan masuk Islam di depan semua orang tanpa merasa takut dan ragu. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu a'lam bishawab. Paman Rasulullah tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Gunung Uhud. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Nah, ini adalah Gunung Ar-Ruhmah, yang artinya adalah gunung panah, archery. Nah, aku mau ceritakan sedikit bahwa Ya teman-teman, Jabal Ruhmah atau Bukit Pemanah yang dulu waktu kisah di Perang Uhud terdapat 50 orang pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjaga. Jabal Ruhmah memiliki panjang sekitar 100-200 meter dengan ketinggian saat ini hanya sekitar 10-20 meter dari dasar. Perang Uhud terjadi pasca kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar melawan kaum musyrikin. Jadi para kaum musyrikin itu
menyusun strategi dan kekuatan untuk mengadakan serangan balasan dengan berbagai persiapan, kemudian menuju Madinah hingga di dekat Jabal Uhud atau Gunung Uhud terjadilah perang dahsyat yang dinamai Perang Uhud. Dalam Perang Uhud tersebut banyak yang mati syahid ya, di kalangan kaum muslimin maupun juga para kafir Quraisy. Tapi alhamdulillah pasukan muslimin tetap berhasil mempertahankan Madinah Al-Munawwarah. Even banyak yang mati syahid ya teman-teman. Dari sinilah rumor wafatnya Nabi menyebar dengan cepat. Faktanya Rasulullah alhamdulillah tidak wafat, tapi Rasulullah memang terluka parah dan mendapatkan pelajaran penting juga dari Perang Uhud, yaitu berupa ketaatan dan strategi perang. Sudah selesai, tapi belum boleh turun ke bawah karena Rasulullah SAW belum datang untuk mengatakan perang sudah selesai. Jadi karena sebagian para sahabatnya ada yang turun, maka kalian tahu dulu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid sebagai panglima dari kafir Quraisy, sambil naik ya teman-teman. Dan dia melihat ada, karena sebagian dari para sahabat ada yang turun, jadi dia bikin planning untuk bikin strategi baru, membuat melingkari Gunung Uhud ini dan membuat kejutan. Para sahabat yang sudah ada di sini tadi didatangi oleh Khalid bin Walid dan mereka perang lagi di sini. Nah, makanya itu banyak sahabat Rasulullah yang meninggal karena itu tadi strateginya Khalid bin Walid. Dan ini adalah makamnya para syuhada perang Uhud, termasuk Hamzah paman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Oke, naik lagi. Nah teman-teman, bukit yang aku naikin ini adalah Jabal Ruhmah ya, bukan Jabal Uhud, karena banyak sekali kaum muslim yang salah dalam memahami Jabal Ruhmah. Mereka mengira Jabal Ruhmah ini adalah Jabal Uhud, sehingga banyak berdoa di sini. Dulu tuh ini nggak belah. Di depan tuh banyak sekali orang berdoa. Sama tingginya ya? Ya sama, lebih besar. Sekarang terkikis begini. Apa dulu sama tingginya kayak itu? Kayak itu, tapi lebih besar dari ini. Even I remember this gunung lebih besar. Dulu ya waktu kamu kesini. Nah, inilah tempat para sahabat Rasulullah yang ar-ruhna, para pemanah berdiri. Kira-kira di sini nih. Nah, gunung di sini. Dulu kata suami ini nggak sekecil ini. Sampai ke sana itu ya. Sampai ke sana itu tingginya sama. Tapi ini sekarang kayak tengah-tengah ada jalan gitu. Di sinilah para pemanah itu, para sahabat syuhada juga, karena ada yang meninggal di sini ya, karena strateginya Khalid bin Walid bikin strategi untuk mengelilingi Gunung Uhud ini untuk mengepung para sahabat dan para Rasulullah dan sahabat di perang Uhud. Nah, itulah kenapa ada yang terbunuh banyak, dan ini